volume based costing itu ada dua yang akan kita pelajari. Yang terlebih dahulu kita pelajari ini nama tekniknya, nama metodenya itu cost allocation department. Nanti ada satu lagi yang joint product costing ya. Sekali lagi ini yang cost allocation department. Kita kenali lagi kembali ke istilah alokasi biaya. Alokasi biaya itu intinya nanti biaya itu akan mengalir dari cost pool ke tujuan akhirnya adalah cost object. Cost object di sini apa? Kalau kita jualannya benda, ya produk yang kita jual. Kalau yang kita berikan berupa service atau jasa, ya berarti jasa yang kita berikan ke customer. Biaya itu ada dua ya. Ada yang indirect, ada yang direct. Masih ingatkah kalian apa yang disebut dengan indirect atau direct? Itu dari kemampuan traceability-nya. Biaya itu bisa ditelusuri atau tidak. Biaya yang disebut dengan direct atau bisa ditelusuri secara langsung, itu artinya per produk, katakanlah kalau kita membuat produknya itu satu bungkus mie instan itu apa sih yang bisa ditelusuri secara langsung? Nah, biasanya yang bisa ditelusuri secara langsung itu adalah direct material sama direct labor. Makanya dari namanya aja sudah ada directnya. Direct material itu bahan baku utama seperti tepung berapa gram, telur berapa butir, kemudian butuh bahan-bahan apa lagi yang bisa ditelusuri secara langsung. Kalau direct labor itu tenaga kerja yang bersentuhan langsung dengan produk jadinya itu tadi, berarti kalau tadi kita bicara mie instan, yang bagian bikin adonan, mesin penggilingnya, packingnya, yang bersentuhan secara langsung, itu bisa kita telusuri butuh pekerjaannya dia itu berapa jam. Tapi ada biaya yang sifatnya indirect atau yang disebut dengan tidak langsung. Tidak mampu ditelusuri satu persatu ke produk jadi tersebut. Nah, biaya yang tidak langsung ini biasanya kita kenal dengan biaya factory overhead. Jadi factory overhead itu kan kumpulan biaya-biaya yang tidak bisa langsung ditelusuri ke produknya. Tapi kalau factory overhead kan hanya bicara yang di pabrik, teman-teman. Nah, di sini tuh semua jenis biaya yang indirect ya. Jadi entah itu di pabrik, overhead, ataupun itu di selling, admin, pokoknya semua indirect cost itu yang sifatnya tidak langsung akan dibantu dengan metode alokasi biaya yang akan kita pelajari hari ini ya, yaitu cost allocation department. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau di sini industri garment, biaya pemakaian kain itu bisa ditelusuri per meter kain yang digunakan, berarti dia langsung. Kalau biaya tenaga profesional, jam konsultasi yang diberikan. Tapi untuk biaya keamanan dan kebersihan, sewa kantor atau pabrik, bahan bahan indirect atau penolong, gaji pengawas supervisor, kalau rasanya sulit untuk ada dasar alokasi secara langsungnya, nah berarti biaya-biaya ini tidak langsung atau disebut dengan indirect cost. Bagaimana cara alokasi biayanya? Kita bisa memilih dua metode, ada volume based costing, ada activity based costing. Nah, yang sudah kita pelajari yang lalu itu malah yang activity based costing duluan. Ingatkah kalian yang kita harus survei, kita harus mempelajari bisnis proses di dalam suatu pabrik itu, kita pilih aktivitas-aktivitas pentingnya apa, kemudian activity cost driver yang mewakili setiap aktivitas tadi apa, terus per aktivitas itu punya POHR-nya sendiri, punya FOH sendiri yang bakalan kita jumlahkan. Itu sudah kita lalui, itu sudah kita pelajari. Yang hari ini kita fokus lebih dalam adalah yang volume based costing. Volume based costing itu kurang lebih nanti pakai bantuan cost drivernya seperti ini, kalau digambarkan dalam bentuk grafik ya. Ada sumber daya yang kita gunakan sehingga muncul biaya, pakai bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas, dan seterusnya kita gunakan sehingga muncul biaya. Biaya-biaya itu dikumpulkan dalam cost pool atau kolom biaya jadi satu. Kemudian dengan bantuan volume cost driver, kita nanti pakai bantuan nama departemen. Kita kasih dua nama nanti, departemen jasa sama departemen produksi. Bahasa Inggrisnya service department sama production department. Nanti akan saya bahas lebih dalam. Yang departemen jasa, service department, itu adalah departemen-departemen pembantu atau supporting atau yang tidak utama. Tapi kalau yang departemen produksi, production department, itu adalah departemen utama. Jadi kalau misalnya saya gambarkan di Petra ya, Petra itu cost objeknya jasa pengajaran yang diberikan ke mahasiswa. Apa departemen utamanya Petra?
Departemen utamanya Petra itu adalah jurusan-jurusan yang ada di Petra itu. Ada jurusan akuntansi, jurusan manajemen bisnis, jurusan mesin, jurusan DKV, dan lain sebagainya. Itu departemen produksi utamanya Petra. Untuk jasa pengajaran yang diberikan itu adalah produksinya berupa jurusan. Nah, terus departemen jasa yang bukan utama, tapi tetap ada di Petra dan juga membantu mensupport kegiatan belajar mengajar apa? Contoh UKM. Lalu berkaitan dengan alumni ada Biro Administrasi Alumni, berurusan dengan keuangan ada BAAK. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Terus kemudian nanti dari bantuan departemen yang sudah kita bagikan jadi 2 tadi, ada yang utama, ada yang supporting. Nanti dibantu lagi dengan volume cost driver, kita alokasikan ke produk akhir yang kita jual. Kalau tadi Petra jualnya ya jasa, ini jasa, bisa jasa. Tapi kalau tadi misalnya mie instan, garment, ya produknya berupa mie instan, pakaian itu produk, atau bisa pelanggan atau bisa departemen. Pokoknya ini adalah hasil akhir yang kita harapkan, yang mau kita hitung itu apa? Dialokasikan kemana? Nah, yang membutuhkan bantuan volume based costing itu adalah cost-cost yang sifatnya indirect. Kalau direct tidak perlu bantuan volume based costing. Kenapa? Karena langsung bisa ditelusuri. Akhirnya itu membutuhkan direct cost berapa itu bisa langsung ditelusuri.